إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن دعا بدعوته ومن تمسك بسنته ومن مات في سبيله إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pertama, khotib ingin mewasiatkan kepada kita sekalian, marilah kita terus hadirkan semangat untuk memanfaatkan segala sarana ketaatan kepada Allah, karena hanya dengan jalan menetapi ketaatan kepada Allah itulah seperti sholat Jumat pada kesempatan siang ini, maka saat itulah kita memperoleh kesempatan untuk meningkatkan derajat takwa kita kepada Allah. Karena hanya dengan ketakwaanlah yang akan menentukan harga, yang akan menentukan nilai kemuliaan seorang hamba di sisi Allah. Yang duduk di sini barangkali ada pejabat, ada orang kaya, ada yang punya keluarga terhormat, terpandang, tapi sungguh Allah tidak melihat itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Firman Allah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itulah orang yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, juga bukan yang keluarganya paling terpandang. Maka ini kesempatan kita meraih peluang meningkatkan derajat kemuliaan itu, yaitu dengan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita merasakan manisnya takwa itu jamaah sekalian. Pada 2 bulan terakhir ini, bahkan 1 bulan ke depan ini, kita akan merasakan betapa manisnya ketakwaan itu. Sejak Ramadan, orang beriman merasakan betapa indahnya dekat dengan Allah. Dia lanjut lagi dengan puasa Syawal yang baru saja berlalu. Betapa manisnya takwa ketika kita jamaah sekalian merasakan dekatnya kita lewat sarana-sarana ibadah puasa itu. Berlalu juga Syawal, masuk Zulqaidah, suasana haji mulai terasa, hari raya kurban segera menghampiri kita. Setiap orang mulai mengumpulkan uangnya, berkurban hewan yang dia niatkan hanya demi lillahi ta'ala. Para jamaah haji pun merasakan betapa lezatnya iman yang ada di dalam dada mereka. Hari ini pelepasan jamaah haji dilakukan di mana-mana. Mereka akan segera menjadi tamu Allah. Sungguh ini suasana yang begitu indah. Maka bulan-bulan ini jamaah sekalian, sarana peningkatan takwa itu begitu syarat kita rasakan dengan berbagai macam ibadah yang kita lakukan. Tapi sayangnya
ada orang yang hanya terjebak pada ibadah-ibadah musiman, terjebak pada momentum beriman kepada Allah hanya di 1 bulan saja, tapi setelah bulan itu berlalu seolah-olah Allah sudah hilang dari kehidupan. Ada yang hanya semangatnya di Ramadan saja, begitu berlalu Ramadan maka dia kembali seperti biasa, semangat ibadah itu hilang. Maka inilah hamba-hamba yang Ramadhani. Kita tidak inginkan mereka yang berhaji pun, saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, tidak hanya terjebak melaksanakan ibadah tanpa putus di waktu arba'in, ketika mereka tawaf menangis, menetes air mata mereka, tapi berlalu Zulhijjah mereka kini hanya menjadi hamba Zulhijjiyun, menjadi hamba yang Ramadhaniyun, menjadi hamba yang terjebak pada ibadah-ibadah sesat. Setelah ibadah itu berlalu, momentum itu berlalu, hilang sudah semangat mereka. Yang kita harapkan lahir dari program-program ibadah itu, dari momentum-momentum ibadah besar itu, lahir manusia yang Rabbani, bukan yang Ramadhani, bukan yang Zulhijjiyin, tetapi hamba yang Rabbaniyah. Siapa mereka? Tidak peduli mau Zulhijjah, mau Zulkaidah, mau Muharram, mau Ramadan, mau Syawal, sama semangatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah, maka pribadi yang Rabbani ini hanya akan lahir kalau di dalam dirinya tertanam sebuah komitmen untuk menetapi yang namanya istiqomah. Bagaimana istiqomah itu? Mari kita simak jamaah sekalian satu dialog yang terjadi antara Sufyan bin Abdullah, atau ada yang menyebutnya Abu Amrah. Sungguh ini sahabat yang kurang populer, tapi di satu kitab begitu luar biasa pertanyaannya, menggambarkan kecerdasan orang ini, kecerdasan sahabat ini. Dia tanya kepada Nabi, jamaah sekalian, qultu ya Rasulullah, qulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairuka. Hebatnya pertanyaan ini, seolah-olah dia paham betul bahwa hanya Nabi yang tahu jawabannya dan tidak perlu dia tanyakan kepada orang lain. Ya Rasulullah, nasihati aku, ajarkan kepadaku, sampaikanlah kepadaku satu perkara dalam Islam yang itu aku tidak perlu tanyakan lagi kepada selain engkau ya Rasulullah. Maka di mana kecerdasan Abu Amrah? Abu Amrah tentu mengambil sebuah mutiara. Mutiara itu tidak semua orang menggenggamnya, maka hanya Nabi yang punya nasihat ini, dan hanya Abu Amrah lah yang menerima pesan ini, tapi ditujukan kepada kita semua. Apa jawaban Rasulullah? Qul amantu billah thumma istaqim. Sederhana jawaban Nabi, katakanlah aku beriman kepada Allah, lalu kemudian beristiqomahlah engkau. Maka jamaah sekalian, luar biasa. Maka sungguh jamaah sekalian, orang yang istiqomah itu tidak hanya sekedar pada satu aspek. Ada yang istiqomah hanya pada aspek keyakinan, sampai mati dia tidak jadi murtad. Tapi sungguh bisa jadi ada orang Islam sampai dia wafat dia tetap Islam, tapi statusnya berubah, bukan murtad tapi menjadi orang fasik. Dia mati menjadi orang zalim. Bahkan ada yang mati muslim tapi dia berstatus sebagai munafik. Istiqomah terlihat dari keyakinan, tapi sungguh jamaah sekalian tidak dari akhlaknya. Maka keistiqomahan kita ini perlu kita paripurnakan, tidak hanya pada batas keyakinan saja, tetapi juga pada aspek akhlak, syariat, juga jamaah sekalian keikhlasan. Boleh jadi yang terlihat begitu rajin beribadah, tapi hatinya menyimpang pada niat-niat yang Allah tidak ridho. Dia haji hanya untuk dipanggil Pak Haji, Ibu Haji. Dia ke masjid hanya untuk dianggap dia orang soleh. Alhamdulillah, kelak orang seperti ini nanti ketika rombongan-rombongan yang niatnya menyimpang ini di hari kiamat berhadapan dengan Allah, maka mulut mereka berbicara saat mereka saksikan timbangan amalan mereka itu tidak bergerak sedikit pun. Sholat ditimbang, masih anai-anai lebih berat daripada amalan sholat mereka. Ditambah dengan pahala
puasa, zakat, tidak bergerak juga amalan mereka. Kenapa? Ternyata mulut mereka mengakui, dulu kami ibadah ya Allah hanya agar kami mendapatkan pujian manusia. Maka Allah jawab pernyataan lisan mereka itu, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Pergi kalian, cari orang yang dulu kalian minta-minta pujiannya itu, dan lihatlah apakah mereka bisa berikan pahala kepada kalian. Sidang Jumat rahimakumullah, sungguh betapa mengerikan. Ada yang menganggap dirinya sudah merasa istiqomah dengan Islam ini, tapi mereka tidak jaga hati mereka, mereka tidak jaga akhlak mereka, jamaah sekalian. Olehnya itu, pada kesempatan Jumat kali ini, mari kita renungkan jamaah sekalian, apa yang bisa menjadi bekal kita agar kita bisa istiqomah, agar kelak nanti orang-orang yang istiqomah ini mendapatkan kabar gembira langsung dari Allah melalui pesan-pesan malaikat. Di dalam surah Fussilat, jamaah sekalian, orang yang menetapi istiqomah, yang tidak hanya semangat ibadah di 1 bulan saja, yang menganggap Allah ada di sepanjang tahun, kelak dihembus sebelum hembusan nafas terakhir mereka, malaikat itu mendatangi mereka. Sebagaimana digambarkan dalam firman Allah surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqimu. Sungguh orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah dan mereka teguhkan pendirian mereka. Artinya apa? Mereka yang sudah menyebut Allah Tuhan mereka di bulan Ramadan, sama bulan Muharram juga tetap Allah Tuhan mereka, bukan perniagaan mereka, bukan anak-anak mereka, bukan harta dan jabatan mereka. Maka mereka ini jamaah sekalian, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Malaikat ini diperintah Allah datangi mereka sebelum mereka wafat, berikan mereka kabar gembira. Jangan ada kesedihan di wajah mereka, jangan ada kegelisahan, jangan ada kecemasan. Sungguh orang-orang istiqomah kelak nanti akan mendapatkan ketenangan yang begitu dahsyat saat mereka menjelang wafat. Jamaah sekalian, hingga yang terakhir, ketika mereka cemas, maka malaikat tanyakan, inginkah kau melihat tempatmu kelak di akhirat? Maka dibukalah satu sayap yang tergambar di situ tempatnya di surga. Tersenyumlah dia hingga dia menghembuskan nafas yang terakhir. Masya Allah. Sidang Jumat rahimakumullah, maka mari kita jaga bi'ah kita, kita jaga lingkungan kita, kita jaga agar setiap kondisi yang ada di sekitar kita itu senantiasa dapat menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi berpesan kepada para sahabat, jaddidu imanakum, perbaharui terus iman kalian, karena hanya iman yang menjadi landasan keistiqomahan. Bagaimana kami bisa memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi jawab pertanyaan itu, mudah aja jamaah sekalian. Apa kata Nabi? Jaddidu imanakum, aktsiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah menyebut kalimat la ilaha illallah. Sungguh ini tidak boleh hanya tergambar dari ucapan, tapi saat kita keluar masjid, maka tujuan kita akan berbeda-beda. Ada yang langsung menemui istrinya, ada yang langsung ke tokonya, ada yang langsung ke tempat maksiat, ada yang langsung melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai Allah. Maka jamaah sekalian, setiap langkah kaki kita seharusnya ada ucapan hakikat la ilaha illallah. Tidak ada yang dapat membawa langkah kakiku ke tempat yang Allah ridhoi, kecuali itu hanya semata-mata Allah. Begitu juga mata kita, setiap kedipan adalah la ilaha illallah. Jamaah sekalian, itulah maksud Nabi mengatakan, perbaharui iman kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Dan yang terakhir jamaah sekalian, perbaiki sahabat-sahabat di sekitar kita. Renungkan sabda Nabi, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Maka jamaah sekalian, jika kita berteman dengan seorang tukang besi, kita akan kena percikan apinya. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, sungguh kita akan mendapat bagian yang baik dari penjual minyak wangi itu. Jamaah sekalian, mudah-mudahan kedua hal ini dapat kita jaga bi'ah lingkungan kita, agar ini bisa mensupport peningkatan iman kita kepada Allah. Yang kedua, siapa teman kita, itulah agama kita. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah,
Semoga dua perkara ini senantiasa dapat menjadi kebiasaan kita sebagai orang yang menginginkan hadirnya istiqomah dalam dirinya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita hingga kelak kita berjumpa dengan Allah dengan penuh ketenangan dan kemenangan abadi saat hembusan nafas terakhir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bin Abdullah imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al musabbihati bi qudsihi فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على النصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واسرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.